Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Hidayat dari kelas Teknik Elektronika 2A. Pada video ini saya akan membahas mengenai Job Safety Analyst. Job Safety Analyst merupakan teknik manajemen keselamatan yang berfokus pada identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang hendak dilakukan. Teknik ini disebut sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Langkah pembuatan JSA. Yang pertama, menentukan aktivitas pekerjaan untuk pelaksanaan JSA. Sebelum melakukan JSA, diperlukan penentuan aktivitas pekerjaan dengan membuat daftar aktivitas pekerjaan yang dirasa memerlukan penilaian bahaya. Dalam penentuan aktivitas pekerjaan ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aktivitas pekerjaan yang memiliki resiko terjepit, kontak dengan bahan berbahaya, potensi terkena paparan bahan atau benda bergerak, terjatuh maupun terpeleset. Yang kedua, menentukan dan mencatat langkah-langkah dari aktivitas pekerjaan tersebut. Setelah kita menentukan aktivitas pekerjaan yang akan dilaksanakan, maka selanjutnya kita catat langkah-langkah aktivitas pekerjaan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi bahaya dari masing-masing langkah pekerjaan. Dalam tahap ini diperlukan analisis dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang terjadi jika terdapat kesalahan? Kemudian, apa konsekuensi dari aktivitas pekerjaan ini? Kemudian, bagaimana bahaya dapat muncul? Kemudian, apa saja faktor yang berkontribusi? Kemudian, seberapa sering bahaya dan resiko dapat terjadi? Yang keempat, mendeskripsikan cedera atau injury yang mungkin terjadi dari bahaya tersebut. Pada langkah ini, pengamat memerlukan informasi mengenai jenis bahaya apa saja yang dapat terjadi dan potensi cedera apa saja yang didapatkan. Informasi mengenai hal tersebut. Yang kelima, mengidentifikasi cara untuk mengeliminasi atau mengendalikan bahaya. Setelah bahaya dan resiko teridentifikasi, selanjutnya adalah mengetahui pengendalian apa yang sesuai. Jika terdapat potensi bahaya, langkah awal adalah menentukan pengendalian teknis atau engineering control. Kemudian administratif dan membuat prosedur. Penyediaan alat pelindung diri yang tepat dan efektif merupakan pengendalian terakhir. Yang keenam, revisi Job Safety Analyst. Revisi atau perbaikan JSA dilakukan ketika telah terjadi kecelakaan kerja dan cedera. Selain itu, JSA direvisi pada saat terdapat perubahan aktivitas atau pekerjaan. Setelah terjadi keadaan berbahaya, jika peralatan mengalami kerusakan, dan pada saat jadwal kaji ulang rutin, seperti setahun sekali ataupun 2 tahun sekali. Selanjutnya, kriteria pembuatan JSA. Yang pertama, pekerjaan dengan tingkat frekuensi tinggi. Yang kedua, pekerjaan yang berpotensi cedera parah atau kematian. Yang ketiga, pekerjaan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya di proyek tersebut dan memiliki resiko sedang atau tinggi. Selanjutnya, JSA mengenai Job Safety Analyst pada mesin gerinda. Seperti di sini terdiri dari tahapan pekerjaan, jenis bahaya, dampak bahaya, tingkat resiko, L kali S, tindakan pengendalian. Untuk tingkat resiko, L-nya likelihood atau peluang, S-nya severity. Untuk L low, M medium, H high, merah. Moderate risk. Peluang A, jika A jarang terjadi, jika B kecil kemungkinan terjadi, jika C
mungkin dapat terjadi jika D cenderung untuk terjadi, dan E hampir pasti akan terjadi. Tingkat keparahan atau severity. Nomor satunya tidak ada cedera atau kerugian materi kecil. Yang kedua, cedera ringan atau P3K, kerugian materi sedang. Yang ketiga, hilang hari kerja, kerugian cukup besar. Yang keempat, cacat, kerugian materi besar. Yang kelima, kematian, kerugian materi sangat besar. Untuk tahapan pekerjaan, saya membagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, persiapan awal pekerjaan, kemudian proses pengoperasian, dan yang terakhir proses pembersihan area. Untuk persiapan awal pengerjaan, di sini ada menyiapkan alat, benda, dan area kerja dalam kondisi aman. Kemudian, sebelum menghubungkan ke aliran listrik, pasang batu gerinda dengan melepas baut pengunci. Selanjutnya, menghubungkan aliran listrik dan menekan switch untuk menyalakan gerinda. Jenis bahayanya, tersengat listrik dan tangan terjepit atau tergores pada saat pemasangan batu gerinda. Tersengat listrik ini saat menghubungkan aliran listrik. Dampak bahaya, fatal injury atau meninggal. Tersengat listrik bisa sampai meninggal. Kalau tangan terjepit atau tergores, cedera, luka ringan sampai berat. Dengan tingkat resiko, peluangnya C tadi mungkin dapat terjadi, dan severity-nya 5, dan yang tangan terjepit 3. Untuk tingkat resiko C5 high, ini, dan satunya medium, C3. Tingkat pengendalian, memastikan tangan dalam keadaan kering sebelum menghubungkan ke aliran listrik. Hati-hati saat memasang batu gerinda agar tangan tidak tergores atau terjepit. Berhati-hati dalam pengerjaan sesuai dengan SOP yang berlaku. Menggunakan APD lengkap seperti safety shoes, safety helmet, dan safety glass. Dan merapikan kembali alat-alat yang digunakan untuk membuka batu gerinda. Selanjutnya, pada proses pengoperasian. Proses pengoperasian di sini ada menggerinda material yang sudah disiapkan dan mengatur posisi kerja agar tidak terkena percikan api material gerinda. Dampak bahayanya, terkena gerinda, mata terkena gram atau serpihan material, dan ruangan berasap. Terkena gerinda bisa menyebabkan luka ringan sampai berat, bahkan sampai kadang tangannya bisa terpotong. Dan mata terkena gram, iritasi ringan atau berat pada mata. Dan untuk ruangan berasap, sulit bernafas atau sesak nafas. Dengan tingkat resiko terkena gerinda itu C, dan peluangnya C, dan bahayanya 3. Iritasi mata terkena gram C3, ruangan berasap juga C3. Ini medium semua. Tingkat pengendalian, berhati-hati pada proses pengerjaan agar tangan atau bagian tubuh tidak terkena gerinda. Atur posisi kerja agar tidak terkena percikan api. Mengatur posisi kerja yang ergonomis agar tidak kelelahan, dan menggunakan APD seperti safety shoes, safety helmet, safety glasses untuk agar lebih aman biar tidak terkena bahaya-bahaya. Selanjutnya, proses pembersihan area. Di sini ada 3 tahapan: susun material yang sudah digerinda dengan rapih, bersihkan gerinda dari sisa material dan lepas batu gerinda, kemudian memutus aliran listrik setelah sudah tidak digunakan. Untuk jenis bahayanya, ada tertimpa material saat membersihkan gerinda, saat membersihkan area. Kemudian tangan terluka atau tergores saat pelepasan batu gerinda itu lagi.
dan tersengat listrik saat pemutus aliran listrik. Dampak bahayanya cedera ringan sampai berat, tangan terluka, cedera ringan sampai berat juga, tersengat listrik, cedera ringan sampai berat, atau bahkan kematian. Dengan tingkat resiko peluangnya C atau mungkin dapat terjadi C semua, dan severity-nya 2 cedera ringan atau P3K, dan yang memutus aliran itu 4 cacat, kerugian materi besar. Dengan tingkat resiko medium high. Untuk pengendaliannya, hati-hati pada saat menyusun material yang sudah digerinda agar nantinya tidak tertimpa material. Kemudian hati-hati pada saat pembersihan area supaya lebih aman. Gunakan APD lengkap seperti sarung tangan dan safety shoes. Kemudian pastikan tangan dalam keadaan kering saat mencabut aliran listrik. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.